Aturan pinjol terbaru dari OJK yang harus diketahui. Aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulator memberikan rincian aturan berlaku mulai Januari 2024. Penurunan bunga dan biaya lainnya. OJK telah mengatur terkait dengan manfaat ekonomi pinjol yang di dalamnya juga termasuk bunga serta biaya lainnya. Manfaat ekonomi diatur berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan sektor konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun yakni 2024 hingga 2026. Denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025. Tidak boleh meminjam lebih dari 3 platform pinjol. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol saja. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman menyebutkan pembatasan tersebut untuk menghindari kelebihan pendanaan. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali tidak lebih dari 3 penyelenggara untuk meminjam. Penagihan debt collector pinjol. Regulator juga membatasi waktu penagihan utang debitur pinjol yang perlu diperhatikan. Debt collector hanya dapat menagih utang pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Penagihan di luar tempat maupun waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan. Namun atas dasar persetujuan ataupun perjanjian dengan debitur terlebih dahulu. Aturan penagihan diperketat. Regulator juga memperketat penagihan debt collector akibat maraknya kasus penagihan tak beretika. Dalam aturan, OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan maupun tindakan yang bersifat mempermalukan debitur. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain debitur. Kontak darurat. OJK juga mengatur penggunaan kontak darurat pada platform pinjol. Pinjol dalam mengakses kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak bisa dihubungi, bukan untuk menagih ataupun menteror. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform pinjol harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan. Wajib asuransi. OJK mewajibkan penyelenggara peer-to-peer lending untuk memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut untuk memitigasi risiko gagal bayar melalui pengalihan risiko pendanaan. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebutkan fintech peer-to-peer lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun kerja sama dapat dilakukan dengan paling sedikit 2 perusahaan asuransi maupun perusahaan penjaminan.